Materi pertemuan 3 adalah teks. Oke, jadi ini ada contoh produk multimedia mayoritas teks gitu ya. Ya, ini istilahnya kinetic typography, sempat tren dulu ya. Kalian bisa lihat lagi secara lengkap. Jadi dengan produk yang mayoritas teks pun bisa menarik sebenarnya seperti itu. Tapi yang bisa kita kita peroleh ya dari produk yang berupa teks dibandingkan dengan audio aja misalnya kita dengar lagunya ini, apakah kita bisa memahami kata-katanya apa. Tapi kalau teks lebih mudah gitu ya, itu saja. Nah, ini adalah teks kuno gitu ya, huruf kuno, namanya piktograf di tahun 3000 sebelum Masehi di lembah Mediterania ya. Nah, ini dia berupa tanda-tanda yang ditulis di lumpur terus dikeringkan. Jadi huruf-hurufnya seperti ini ya, makanya namanya piktograf, teks yang berupa gambar pik gitu ya. Terus ada lagi di 2900 sebelum Masehi huruf Mesir kuno namanya hieroglif. Ya, jadi ini udah melambangkan huruf-huruf Latin seperti itu, tapi masih berupa gambar juga. Nah, jadi apa yang disebut teks gitu ya? Kalau tadi kok yang hieroglif dan piktograf bisa disebut teks walaupun berupa gambar ya. Intinya teks adalah karakter yang menyatakan kata-kata atau lambang-lambang, bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Itu yang disebut teks. Kalau di dunia komputer ya, karakter itu ada huruf, digit, dan juga simbol-simbol lain. Pada teks ada istilah typeface dengan font, ya. Jadi ini sering salah paham gitu ya. Jadi yang disebut typeface adalah family dari karakter grafis yang menyertakan banyak tipe, size, dan style. Jadi kalau kalian ini sebentar ya saya buka. Nah, ini kalau saya klik kan dia ada tulisannya Arial atau ada apa lagi nih? Arial macam-macam ya. Calibri misalnya, Times New Roman itu adalah typeface ya. Nah, ini disebut typeface. Sedangkan yang disebut font adalah karena dia si Arial ini kan punya banyak tipe. Tipe itu misalnya Arial Bold, Arial apalagi sih Arial tuh sebentar saya lihat. Nah, ini ya. Ini tipenya banyak. Arial Hebrew, Scholar, Arial Nova, Arial Rounded, dan seterusnya. Ya. Banyak tipe, banyak size juga. Jadi si Arial ini bisa banyak size-nya, terus juga style-nya banyak. Ya. Jadi style itu tadi ya bisa Arial ini bisa kita tambahkan bold, italic, atau underline. Ini si Arial ini saja disebut typeface. Ya, jadi kalau ditanya fontnya apa? Fontnya Arial, itu salah. Ya, Arial itu adalah typeface. Sedangkan yang disebut font apa? Nih, kalau dilihat ini ya ada satu kotak ini ya disebut font. Ada nggak ya? Nah, jadi yang disebut font adalah segini. Ya. Ada typeface apa? Ada ukuran berapa? Terus ada style apa dan seterusnya. Ya, itu yang disebut font. Oke. Jadi typeface yang disebut typeface itu jadi yang mukanya mirip-mirip ya, tipe muka ya. Times New Roman mirip-mirip huruf, ada karakternya gitu ya, huruf-hurufnya, terus juga berbagai ukuran ya, ukurannya aja beda-beda, tapi mirip huruf-hurufnya tetap sama, mirip gitu ya.
Nah, sedangkan yang disebut font bukan cuma Times New Roman-nya saja, tapi dia ukuran berapa dan ada style apa. Seperti itu. Yang disebut font itu lebih spesifik. Oke. Nah, atribut dari teks itu ada style, dia mau bold, italic atau underline, terus ada size, ukuran ya. Ukuran kan 12 pt misalnya kayak gitu ya. PT itu sebenarnya poin. Satu poin sendiri adalah 0,138 inci. Nah, dihitungnya dari titik tertinggi ya, nih misalnya dari huruf kapital sampai titik terbawah ya, ujung terbawah. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi kalau disebut 12 poin dari ujung sini, ujung atas sampai ujung bawah ukurannya 12 kali 0,138 inci. Lalu ada alignment, dia rataannya kiri, kanan, atau justified. Oke, nah terus untuk teks ada istilah anti-alias. Ini kalau kalian menggunakan software multimedia, biasanya bisa pilih anti-alias for readability atau tanpa anti-alias. Karena sebenarnya si teks itu ujungnya atau pinggirnya bergerigi. Oke, jadi kalau menerapkan anti-alias ya, di pinggirnya itu ada dithering. Dithering itu mencari warna transisi antara ini adalah warna foreground istilahnya dan warna background. Jadi pinggirnya ini akan berwarna ya abu-abu ya, antara hitam dan putih. Lalu ada istilah spasi, yang disebut spasi itu bisa jarak antar baris atau jarak antar karakter individu. Antar baris disebut leading dan antar karakter disebut kerning. Ada case, uppercase adalah huruf kapital, lowercase huruf kecil, terus ada istilah case sensitif, jadi huruf besar dan huruf kapital dan huruf kecil dianggap berbeda. Kalau sebaliknya case insensitif, dan ada istilah intercap. Jadi kalau ada huruf uppercase di tengah-tengah sebuah kata, nah biasanya untuk variabel tuh ya, misalnya apa tuh? Misalnya luas segitiga. Dia tanpa spasi, kalian bikin variabel misalnya luas segitiga tanpa spasi, tapi segitiga huruf S-nya huruf kapital di tengah-tengah. Ya, kadang-kadang seperti itu ya, disebutnya intercap. Di dalamnya ada kapital. Ada kategori typeface serif dan sans serif. Ya. Jadi huruf itu suka ada dekorasi di ujungnya. Nih. Garis ini. Kalau yang ada garisnya disebut serif. Sedangkan yang tanpa garis-garis di ujungnya disebut sans serif. Sans itu artinya tanpa ya, bahasa Prancis. Nah, fungsinya apa gitu ya? Kalau serif digunakan untuk halaman tercetak. Ya, makanya kalau bikin makalah biasanya diminta huruf Times New Roman. Karena si garis-garis tadi akan membantu mata pembaca untuk melihat baris-baris teks, jadi nggak loncat baris gitu ya. Terus kalau di monitor atau ini ya secara digital hanya digunakan untuk headline aja karena dia lebih elegan. Ini contoh-contoh typeface serif. Ada garis-garis di ujungnya. Sans serif itu kalau di halaman tercetak hanya digunakan untuk headline atau pernyataan ya, quotation, dan biasanya dicetak tebal. Kalau typeface series dicetak tebal dia terlalu rame seperti itu. Sedangkan justru kalau kalian buat produk digital ya untuk digunakan di monitor, maka harus berupa typeface sans serif semua. Karena lebih mudah dibaca dan lebih menarik, tidak bikin mata lelah. Ini contoh-contohnya ya, Perdana, Arial, Comic Sans, Calibri. Nah, sekarang kan
typeface default dari Microsoft Office itu Calibri ya, dia itu sans serif. Tapi dulu Times New Roman ya, atau dia dulu serif, karena dulu itu dokumen biasanya dicetak, sedangkan sekarang sering juga dibaca secara digital, tidak dicetak ya. Ada istilah font foundry, jadi kalau kalian mau bikin typeface sendiri, ini ada situs-situsnya. Nah, lalu kalau ini tadi ya, kenapa sih kapan teks digunakan dalam multimedia? Karena butuh perhatian lebih kalau hanya suara saja. Sedangkan browsing teks dengan mata lebih mudah kalau mau membaca suatu informasi. Digunakannya di headline tentang apa sih halaman tersebut, misalnya menu ya, tombol-tombol gitu ya. Lalu juga navigasi, misalnya ada perintah klik di sini, seperti itu. Tentu saja isinya ya, itu berupa teks. Perangkat lunak terkait teks ada karakter map. Kalau di Windows ini untuk apa tuh? Menulis karakter yang tidak ada di keyboard. Ada lagi Macromedia Phonographer, ini untuk mengembangkan teks-teks. Nah, ternyata jenis teks itu ada 3 ya. Ada yang tidak terformat, ada yang terformat, dan ada hypertext. Plain text itu seperti yang di Notepad ya. Jadi tampilannya seperti apa tergantung pengaturan Notepad-nya. Tidak bisa kita beri informasi misalnya typeface apa dia punya, dia bold dan sebagainya. Polos aja. Hanya berupa kode-kode ASCII. Nah, sebenarnya kalau kalian familiar dengan ASCII, selain ASCII ada ABCDIC dan Unicode ya. ASCII itu singkatannya ini ya, dibuat oleh ANSI. Dia berupa 7 bit ya. 0 sampai 127 karena sudah cukup untuk merepresentasikan alfabet bahasa Inggris. Cukup 128 slot gitu ya, 7 bit. Tahun 67 dipublikasikan, tahun 86 diupdate ya. Lalu ada karakter yang tidak tercetak nih di kode ASCII 32 spasi, lalu 33 sampai 126. Nah, terus ada untuk kendali ya, 0 sampai 300. Oh, ada yang tercetak. 32 adalah spasi, 33 sampai 126 adalah karakter gitu ya, teks dan simbol-simbol lain. Lalu ada juga yang bukan untuk mencetak tapi untuk mengendalikan di ASCII 0 sampai 0 sampai 31 dan di ASCII 127. Nah, ini ya. Seperti itu. 0 sampai 32 nih ya. 0 sampai 31, sorry ada apa nih? Untuk misalnya ini ya, cancel dan escape dan sebagainya. Sedangkan 32 sampai 126 ini adalah yang tercetak huruf dan simbol lain. Lalu 127 juga kendali ya. Nah, lalu di extend ya, kalau tadi hanya 120 0 sampai 127, lalu dilanjutkan sampai 255 ya, ada karakter-karakter lain yang di luar alfabet bahasa Inggris gitu. Makanya jadinya sekarang karakter itu 1 byte atau 8 bit ya. 0 sampai 255. Ada lagi ABCDIC. Sebenarnya kalau menggunakan komputernya IBM itu dia tidak menggunakan kode ASCII. Karena dulu programming itu di kartu, dibolong-bolongin kartunya. Nama kartunya adalah punch card. Lebih mudah untuk kode ABCDIC ini dikodekan. 128 karakter juga, 7 bit. Lalu selain itu ada Unicode 16 bit ya, berarti 0 sampai 65.535, termasuk alfabet yang sudah punah atau alfabet lain di luar alfabet
sampai 65.535 ini adalah yang belum punah. Termasuk kanji misalnya, alfabet di luar bahasa Inggris. Nah, tapi di luar itu sampai 16 bit, berarti sampai 1.048.575, itu ada juga alfabet yang sudah punah seperti hieroglif yang tadi sebelumnya kita sudah ketahui. Nah, ini contoh. Ini cuplikan aja ya, ini tidak lengkap. Ya. Ini dari 0 sampai berapa nih? 01A, 01A nih. Lalu ada teks terformat yang dia punya format bawaan, misalnya bisa ada typeface-nya apa, lalu ada bold dan sebagainya ya. Contohnya di WordPad, format filenya RTF. Pernah dipakai nggak WordPad di Windows ya? Tapi selalu ada tuh ya WordPad. Jadi dia memiliki tagging ya, tanda-tanda untuk tampilannya. Misalnya ini ada /b ya. Sehingga pas kita lihat dia jadi cetak tebal atau bold. Nah, ini arti dari taggingnya, bisa kalian lihat aja ya. Nah, terus untuk teks yang terformat ada yang berupa bitmap ya, bitmap atau raster. Jadi dia sebenarnya titik-titik gini. Jadi ketika di italic dia jadi miring, digeser gitu ya. Ada lagi yang berupa outline, jadi cuma ada titik-titik acuannya, lalu sisanya digambarkan secara coding gitu ya. Jadi pas digeser dia mengubah titik-titik acuannya ini. Nah, lalu ada hypertext. Ya, ini dipublikasikan tahun 65 oleh Ted Nielsen. Jadi ada link di situ, contohnya HTML atau XML, atau bahkan Microsoft Office Word juga sudah hypertext karena ada link di situ ya. Oke, itu tentang teks. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.